Pernah nggak kamu bertanya, kenapa ada orang yang sibuk setiap hari, tapi hidupnya nggak pernah berubah? Bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam. Rutinitas terus berulang, tapi rekening tetap segitu-gitu aja. Tagihan numpuk, hidup terasa kayak lari di treadmill. Capek, tapi nggak kemana-mana. Banyak orang mengira bahwa selama mereka sibuk, mereka sedang menuju sukses. Padahal kenyataannya, sibuk belum tentu produktif, apalagi kaya. Kesibukan seringkali hanyalah ilusi kemajuan. Kita terjebak dalam pekerjaan kecil yang menyita waktu, tanpa sadar bahwa energi kita habis bukan untuk bertumbuh, tapi untuk bertahan. Dan inilah fakta pahitnya. Kerja keras bukan jaminan kesejahteraan. Kalau arah dan caranya salah, sekeras apapun kamu berusaha, hasilnya tetap tidak maksimal. Dalam video ini, kita akan bahas beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan tanpa sadar oleh orang-orang yang merasa sudah bekerja keras, tapi hidupnya masih stagnan. Mungkin kamu pun sedang melakukannya. Dan mengenali kesalahan ini, bisa jadi langkah pertama untuk keluar dari lingkaran sibuk, tapi tetap miskin. Karena hidup bukan soal sibuk, tapi soal arah. Dan video ini akan bantu kamu melihat arahnya dengan lebih jernih. Kita sering menyamakan dua hal yang sangat berbeda, sibuk dan produktif. Padahal, keduanya punya makna yang jauh bertolak belakang. Sibuk artinya kamu mengisi waktumu dengan banyak hal. Jadwalmu padat, ada terus yang dikerjakan. Tapi, produktif artinya kamu mengerjakan hal-hal yang berdampak, yang benar-benar mendekatkanmu ke tujuan. Contoh gampangnya begini, scroll TikTok selama 2 jam, rapat nggak jelas tanpa keputusan, bolak-balik revisi hal kecil tanpa progres signifikan. Semua itu sibuk, tapi nyaris nggak memberi nilai tambah. Sebaliknya, duduk 1 jam mengeksekusi satu hal penting yang bikin bisnismu jalan, atau menyelesaikan satu tugas besar yang mendekatkanmu ke target. Itulah produktivitas. Masalahnya, banyak dari kita terjebak dalam kesibukan yang terasa penting, tapi sebenarnya hanya bikin kita kelelahan tanpa hasil. Kita terperangkap dalam ilusi bergerak, padahal diam di tempat. Kuncinya adalah efektivitas. Bukan seberapa banyak yang kamu lakukan, tapi seberapa besar dampak dari yang kamu lakukan. Karena pada akhirnya, orang yang berhasil bukan yang paling sibuk, tapi yang paling efektif. Mereka tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang bisa dilepas. Mereka tahu kapan harus berhenti mengejar semua hal, dan mulai fokus pada hal yang benar-benar penting. Jadi, mulai sekarang, tanya ke dirimu, apakah aku benar-benar produktif, atau hanya sibuk? Kalau kita sudah bisa membedakan itu, maka kita siap masuk ke kesalahan pertama yang sering jadi jebakan, bekerja keras tanpa arah yang jelas. Kalau kamu sudah mulai menyadari perbedaan antara sibuk dan produktif, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa semua usahamu tidak berjalan tanpa arah. Karena ini masalah yang lebih dalam. Banyak orang kerja keras tiap hari, tapi tanpa tujuan finansial yang jelas. Mereka bangun pagi, kerja sampai malam, lalu tidur dengan kelelahan. Besoknya diulang lagi. Tapi kalau ditanya, sebenarnya kamu mau mencapai apa dari semua ini? Mereka sering terdiam. Inilah realita yang banyak terjadi. Kita terjebak dalam siklus hidup dari gaji ke gaji. Uang masuk, langsung habis untuk bayar tagihan, cicilan, kebutuhan harian, tanpa sempat ditata, tanpa sempat direncanakan. Semua berjalan begitu saja. Dan tahu apa yang lebih berbahaya? Kita merasa itu normal. Padahal, tanpa arah keuangan yang jelas, kita sedang membiarkan hidup dikendalikan oleh keadaan. Kita terus mengejar uang, tapi uang tidak pernah benar-benar bekerja untuk kita. Inilah mengapa kamu butuh tujuan finansial yang konkret. Bukan cuma ingin kaya atau ingin bebas finansial, tapi lebih spesifik. Seperti, saya ingin punya dana darurat 6 bulan pengeluaran dalam setahun ke depan. Saya ingin bebas dari utang konsumtif dalam 2 tahun. Saya ingin bisa pensiun tenang di usia 50 dengan aset yang cukup untuk hidup mandiri. Tujuan seperti ini membuat kerja kerasmu punya arah. Kamu jadi tahu apa yang perlu dikorbankan dan apa yang harus diprioritaskan. Karena tanpa tujuan, kamu bisa kerja seumur hidup tanpa pernah benar-benar maju. Nah, setelah kamu tahu pentingnya punya arah, sekarang kita masuk ke kesalahan berikutnya yang gak kalah krusial, yaitu terlalu sibuk mencari uang, tapi lupa mengelola uang yang sudah ada. Setelah kamu punya tujuan finansial yang jelas, bukan berarti tugasmu selesai.
Justru disinilah tantangannya dimulai. Karena banyak orang tahu apa yang mereka inginkan, tapi tetap sulit mencapainya. Karena satu hal penting ini, mereka salah kelola waktu. Dan percaya atau tidak, salah kelola waktu sama dengan salah kelola uang. Coba pikirkan ini. Berapa banyak waktu yang kamu habiskan hari ini untuk scrolling media sosial tanpa tujuan? Berapa menit atau bahkan jam terbuang hanya untuk overthinking, memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi? Berapa sering kamu menunda pekerjaan penting hanya karena ingin merasa nyaman sejenak? Semua itu kelihatannya sepele, tapi kalau diakumulasi, waktumu habis untuk hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah. Dan waktu yang hilang adalah potensi pendapatan yang ikut menguap. Ingat, waktu adalah aset paling mahal yang kamu miliki. Begitu dia lewat, kamu tidak akan bisa membelinya kembali, bahkan dengan uang sebanyak apapun. Maka penting untuk mulai menerapkan manajemen waktu, meski dari hal-hal kecil. Berikut beberapa teknik dasar yang bisa langsung kamu praktekkan. Pertama, time blocking. Bagi harimu, dalam blok waktu tertentu untuk fokus pada satu jenis aktivitas. Misal, pagi untuk deep work, siang untuk komunikasi, sore untuk evaluasi. Kedua, prioritization metric. Bedakan antara yang penting dan mendesak. Jangan buang waktu di hal-hal yang kelihatan sibuk tapi nggak memberikan hasil. Dan yang terakhir, digital detox window. Alokasikan 1-2 jam setiap hari tanpa gangguan notifikasi. Gunakan waktu ini untuk berpikir strategis atau belajar hal baru. Kamu akan kaget betapa besar dampaknya. Ketika waktu kamu mulai tertata, keputusan keuanganmu pun jadi lebih sadar dan terarah. Nah, setelah kamu paham bahwa waktu dan uang itu saling terkait erat, sekarang kita masuk ke kesalahan besar lainnya, yaitu mindset yang keliru soal uang dan kesuksesan. Karena tanpa pola pikir yang tepat, semua strategi tadi hanya jadi teori kosong. Kalau waktu sudah mulai kamu kelola dengan baik, kamu mungkin mulai merasa lebih produktif. Tapi tunggu dulu, apakah waktu produktif itu kamu isi dengan aktivitas yang benar-benar bisa mengangkat nilai dirimu? Ini yang sering dilupakan banyak orang. Kerja keras tanpa upgrade skill sama dengan stagnan. Mau seberapa rajin kamu bekerja, kalau skillmu itu saja dari tahun ke tahun, kamu akan tetap berada di level yang sama, atau lebih buruk. Tertinggal oleh mereka yang terus belajar dan berkembang. Karena dalam dunia kerja maupun bisnis, nilai kamu diukur dari value yang kamu tawarkan. Dan skill adalah alat utama untuk menciptakan value itu. Jadi, kalau kamu ingin hidupmu naik level, income-mu meningkat, atau karirmu melesat, maka satu hal yang wajib kamu lakukan adalah mulai kembangkan skill bernilai tinggi. Apa itu skill bernilai tinggi? Itu adalah kemampuan yang punya permintaan besar, relevan dengan perkembangan zaman, dan bisa membuka banyak pintu peluang. Contohnya di era digital seperti sekarang, copywriting, skill menulis yang bisa menggerakkan orang untuk membeli. Desain grafis dan konten visual sangat dibutuhkan di dunia branding dan marketing. Digital marketing, kemampuan memahami perilaku pasar, dan memasarkan secara online, public speaking, dan komunikasi. Skill ini memperbesar peluangmu dalam negosiasi, leadership, bahkan personal branding. Afiliator, tanpa perlu punya produk sendiri, kamu bisa punya potensi penghasilan 2 digit sebulan. Analisis data, cocok untuk kamu yang ingin terjun ke bidang yang butuh keputusan berbasis data. Dan yang menarik, banyak dari skill ini bisa kamu pelajari secara otodidak, tanpa harus kembali ke bangku sekolah formal. Mulailah dari 30 menit per hari untuk belajar, baca buku, ikuti kursus online, atau nonton video edukatif. Karena skill yang kamu kuasai hari ini bisa menjadi kunci kebebasan finansialmu di masa depan. Nah, setelah kamu tahu pentingnya mengembangkan skill, masih ada satu kesalahan lain yang sering bikin orang tetap miskin meski sudah kerja keras dan belajar, yaitu tidak pernah mengelola uang dengan benar. Setelah kamu mulai membangun skill bernilai tinggi, peluang untuk meningkatkan penghasilan pasti akan terbuka lebar. Tapi pertanyaannya adalah, apakah penghasilanmu bertambah sama dengan hidupmu jadi lebih sejahtera? Sayangnya, tidak selalu begitu. Karena banyak orang yang justru tetap terjebak dalam siklus stres dan kekurangan meski gaji mereka naik tiap tahun. Salah satu penyebab utamanya adalah gaya hidup yang diam-diam menguras dompet. Kita hidup di era capek kerja,
self-reward dulu. Fenomena ini kelihatan sepele, tapi sering jadi jebakan. Banyak orang merasa berhak hidden karena sudah kerja keras. Padahal realitanya, mereka hanya sedang melampiaskan stres. Beli kopi kekinian tiap hari, jajan online saat bosan, ganti gadget, padahal yang lama masih bagus. Dan yang paling berbahaya, cicilan. Cicilan kendaraan, cicilan elektronik, cicilan liburan, dan cicilan-cicilan lainnya. Hidup terasa nyaman di luar, tapi di dalam dompet mulai sekarat. Gengsi kadang lebih besar daripada kenyamanan finansial jangka panjang. Masalahnya, pengeluaran kecil yang dilakukan terus-menerus bisa jadi kebocoran besar. Dan tanpa sadar, kamu bekerja keras hanya untuk membiayai pola hidup konsumtif. Lalu, gimana cara keluar dari lingkaran ini? Yang pertama, sadari apa saja pengeluaran yang sebenarnya nggak perlu. Lacak pengeluaran harianmu selama sepekan. Kamu akan terkejut melihat kemana perginya uangmu. Yang kedua, ubah mindset. Mulai tanyakan pada diri sendiri, sebelum belanja, apakah ini kebutuhan atau cuma pelarian? Yang ketiga, buat batasan. Tentukan berapa persen penghasilan yang boleh kamu pakai untuk self-reward. Dan disiplinlah terhadap batas itu. Ingat, bukan berarti kamu harus hidup pelit, tapi kamu perlu belajar membedakan antara menikmati hidup dan mengorbankan masa depan. Dan akhirnya, semua perubahan gaya hidup ini akan sia-sia jika kamu tidak pernah mengelola uangmu dengan strategi yang jelas. Setelah memahami bagaimana gaya hidup bisa jadi penguras dompet terbesar, kini saatnya kita tarik benang merah dari semua yang sudah kita bahas. Karena sesungguhnya masalah sibuk tapi masih miskin bukan tentang kurang kerja keras, tapi salah strategi. Mari kita ulang sebentar. Pertama, kita membuka dengan pertanyaan penting. Kenapa banyak orang sibuk setiap hari, tapi hidupnya nggak berubah? Karena mereka sibuk, tapi tidak produktif. Lalu kita bahas tentang pentingnya membedakan aktivitas dengan efektivitas. Karena bergerak terus, belum tentu berarti maju. Selanjutnya, kita menyoroti pentingnya tujuan finansial yang jelas. Bekerja keras tanpa arah hanya akan membuat kita berputar di tempat. Kemudian kita bahas soal waktu. Aset paling berharga yang sering terbuang sia-sia. Waktu yang salah kelola pasti menyeret kondisi finansial ikut berantakan. Lalu, kita membongkar pentingnya skill bernilai tinggi. Tanpa peningkatan kapasitas, penghasilan akan stagnan. Dan terakhir, kita lihat bagaimana gaya hidup konsumtif diam-diam jadi lubang besar yang menguras hasil kerja keras kita. Dari semua itu, satu benang merahnya adalah hidup tidak akan berubah hanya karena kamu sibuk. Tapi hidup akan berubah ketika kamu sadar, lalu mulai mengubah cara berpikir dan bertindak. Sekarang, aku mau ajak kamu untuk refleksi sebentar. Dari semua hal yang kita bahas tadi, satu saja cukup. Pilih satu kebiasaan yang kamu sadari perlu diubah, lalu mulai ubah hari ini. Bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Dan kalau menurutmu video ini membuka matamu, mungkin ada juga orang lain di luar sana yang perlu insight ini. Jadi, bantu mereka temukan jalan yang sama dengan cara yang sederhana. Bagikan video ini. Tinggalkan komentar refleksimu di bawah, agar kita bisa belajar bareng-bareng. Dan kalau kamu ingin terus dapat konten yang menyadarkan dan membangun, subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.